Tuhan sudah memberikan air. Tuhan sudah menjawab kerinduan kita itu. Tinggal bagaimana kita sekarang datang. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bertemu dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 41 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada renungan hari kemarin Senin kita diingatkan bahwa Roh Tuhan yang turun dari atas itu memulihkan kehidupan kita, dan itulah yang menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengapa kita membutuhkan Roh Tuhan? Karena kita tidak mampu hidup dengan diri kita sendiri. Seperti dalam firman Tuhan hari ini, perjalanan kehidupan kita ini digambarkan seperti sedang berjalan di tengah padang gurun yang kering tandus tiada air. Maka orang-orang miskin dan orang-orang sengsara sedang mencari air tetapi tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa air adalah kebutuhan yang sangat utama bagi kita manusia. Tapi dalam teks kita hari ini dikatakan bahwa ketika orang-orang sedang mencari air itu tetapi tidak ada, mereka kehausan, kekeringan. Lalu mari kita lihat betapa Allah yang luar biasa itu, Allah yang mengasihi kita itu, dengan inisiatifnya sendiri. Ketika melihat ketidakmampuan dan ketidakadaan atas apa yang sedang dicari-cari oleh manusia, Allah yang datang dengan inisiatifnya sendiri. Datang, dia berkata, aku Tuhan akan menjawab mereka. Saudara, betapa indahnya ini. Bayangkan ketika kita sedang mencari-cari, tetapi sudah dikatakan tidak ada. Namun Tuhan sendiri datang mengatakan, aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan janji yang kedua dikatakan Tuhan lagi, sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan ini, kita digambarkan tadi saya katakan seperti berjalan di tengah-tengah padang gurun, kehausan, kekeringan. Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak hanya lagi melihat kekeringan jasmani, tetapi Tuhan jauh lebih daripada itu, melihat kekeringan jiwa. Lalu Tuhan yang bisa memberikan jawaban atas itu. Dia katakan di sini, aku akan menjawab. Tuhan yang akan memberikan air. Air yang bagaimana? Yang Tuhan berikan. Saudara-saudari, kita pasti sama-sama mengingat firman Tuhan dalam perbincangan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ternyata air yang di dunia ini tidak akan bisa memuaskan kita. Kita akan selalu haus dan haus lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, barang siapa meminum air yang akan kuberikan ini, tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya.
Tetapi sebaliknya air itu akan memancar dalam kehidupannya sampai kekal. Itulah yang Tuhan jawab di sini. Jauh daripada hanya sekedar kebutuhan jasmani, Tuhan memberikan kita air kehidupan yang membuat jiwa kita tenang, yang membuat jiwa kita segar. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ada banyak waktu, ada banyak tenaga, ada banyak pikiran yang kita gunakan untuk mencari air yang di dunia ini. Tapi mari kita ingat, itu tidak akan memuaskan jiwa kita. Tuhan sudah memberikan air. Tuhan sudah menjawab kerinduan kita itu. Tinggal bagaimana kita sekarang datang dan mau menerima itu kepada air yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, ada janji Tuhan yang luar biasa. Dia katakan di sini bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ini juga janji yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia akan terangkat ke surga. Dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam situasi apapun saat ini kita, firman ini sungguh-sungguh meneguhkan. Apa yang sedang kita cari-cari, Tuhan berkata, aku akan menjawab. Aku tidak akan meninggalkan, termasuk dalam situasi kita saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah iman kita sebagai orang Kristen. Dalam suka dan duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, sebagai respon kita atas penyertaan Tuhan, marilah kita gunakan hidup kita. Mari kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.